Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang senantiasa diberkati. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan Surakarta yang kami beri judul Harta Kesayangan. Sebagai dasar firman Tuhan di pagi ini terambil dari Keluaran 19 ayat yang kelima. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat pertolongan Tuhan di dalam doa agar kuasa Roh Kudus yang berkarya untuk membimbing kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang makasih dan maha kudus, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia. Kembali kami mengucap syukur atas berkat kasih kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Di pagi ini, di hari baru yang indah pemberian Tuhan, Tuhan berkenan membangunkan kami dari istirahat kami semalam dengan tubuh sehat, penuh semangat, damai dan sukacita dari Tuhan. Perkenankan ya Tuhan, kami akan menerima sapaan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya menjadikan berkat, kekuatan, serta memampukan untuk kami lakukan di dalam kami akan melanjutkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Mohon ampuni atas dosa dan seluruh pelanggaran yang sudah kami lakukan. Dalam Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, setiap orang pasti memiliki barang atau sesuatu yang menjadi favorit atau kesayangannya. Kemudian, bagaimana cara memperlakukan barang kesayangan tersebut? Tentu saja akan diperlakukan secara spesial, dengan berusaha untuk merawat, menjaga, melindungi, dan memastikannya agar selalu dalam keadaan baik. Jika misalkan barang kesayangan tersebut adalah mobil, maka tentu akan memastikan kondisi mobil kita tersebut selalu dalam keadaan prima, bersih, dan pasti harus kinclong luar dan dalam. Bahkan kita tidak segan-segan akan mengeluarkan biaya ekstra untuk merawat dan menjaga kondisi mobil tersebut. Apabila sedikit saja ada goresan yang menyebabkan kondisi mobil tersebut cacat, akan terasa seperti goresan di hati. Itulah pengertian harta kesayangan. Dalam firman Tuhan, di Keluaran 19 ayat yang kelima dikatakan, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Demikian sabda Tuhan, puji syukur atas kemuliaannya. Alangkah beruntungnya bangsa Israel mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, dan berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita adalah Israel rohani, sebab kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Itu sebabnya kita pun adalah harta kesayangan Tuhan. Tapi mengapa Tuhan mempertegas perkataannya, bahwa Dialah yang empunya seluruh bumi? Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada kita sebagai harta kesayangannya, bahwa Tuhan memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan dalam dunia ini. Karena itu, kita tidak perlu khawatir dan takut. Kita hanya perlu melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, yaitu mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Oleh karena itu, firman Tuhan haruslah menjadi menu utama atau kebutuhan pokok
siang dan malam bagi tubuh rohani kita. Karena firman Tuhan adalah yang pegang kendali bagi kita sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan, agar tidak terlepas dari rambu-rambu pelanggaran dosa. Melakukan firman dan memegang janji Tuhan membuat kita menjadi harta kesayangan yang bernilai serta istimewa di mata Tuhan. Maka kita wajib bersyukur atas kemurahan Tuhan yang menjadikan kita sebagai harta kesayangan. Untuk itu, mari kita rawat tubuh kita yang merupakan bait Allah yang harus dijaga kesuciannya dengan menjaga kesehatan secara baik, dan rohani kita rawat dengan cara hidup selalu melekatkan diri pada Tuhan. Dan kita jadikan firman Tuhan yang utama untuk kita baca atau kita pelajari di setiap saat sebagai orang percaya, agar iman tumbuh menjadi kuat, serta hati kita diperbaharui dengan sabdanya, sehingga kita akan semakin paham apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan, serta dengan menjauhi larangannya. Dengan mohon kuasa Roh Kudus di setiap kita, belajar firman Tuhan, agar kita dimampukan untuk bisa memahami dan menjadikan berkat bagi kita di saat kita dihadapkan untuk mengalami proses kehidupan dari pergumulan-pergumulan hidup yang ada, agar tidak mudah goyah maupun terjatuh. Karena firman Tuhan yang selalu menguatkan dan memberikan pengertian yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan dasar hidup orang percaya. Dan jika suatu proses itu harus hadir untuk kita yang datangnya dari Tuhan, tentu Tuhan punya rencana yang indah di dalamnya. Bersyukur di setiap proses yang harus kita jalani dengan baik, karena akan mendatangkan berkat. Hidup kita akan semakin lebih baik dan berkenan di mata Tuhan sebagai harta kesayangannya. Dan tentu Tuhan akan selalu menjaga, memelihara, serta melindungi kita. Selamat berkarya dan melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, serta mempersembahkan yang terbaik dengan penuh ungkapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.